Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Livia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang komputer dan sejarahnya. Sebelumnya, marilah kita membaca bismillah agar ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan sejarah komputer yang terdiri dari 5 generasi. Generasi pertama yaitu generasi tabung vakum. Penciptaan komputer untuk pertama kalinya diciptakan pada tahun 1946 serta menggunakan tabung vakum untuk komponen baku pada komputer ini. Penggunaan tabung vakum sangat tidak efisien karena dapat menghasilkan panas berlebih serta membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komputer ini dibuat oleh Maclay dengan menggunakan 18.000 tabung vakum yang berukuran 1800 cm persegi dan berat dengan 30 ton. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri juga menjadi bahasa pemrograman yang paling dasar dan hanya bisa dipahami oleh komputer. Dalam suatu waktu, generasi pertama dapat memecahkan masalah dengan kemampuan yang terbatas. Input yang digunakan pada komputer generasi pertama ini menggunakan sebuah kartu lubang atau punch card serta pita kertas. Sedangkan untuk output yang digunakan komputer generasi pertama menggunakan output berupa printout. Hampir sekitar $1 juta dihabiskan untuk membuat komputer yang sama dengan pada masanya ini. Untuk generasi kedua yaitu generasi transistor. Sejarah komputer berlanjut. Pada generasi transistor ini juga dapat menjadi tanda munculnya generasi kedua dari komputer, sehingga tabung vakum tergantikan dengan transistor ini yang mana dapat meningkatkan teknologi pada masa tersebut. Teknologi transistor ini dipakai sekitar tahun 1959 sampai 1965. Jika dilihat lagi, ukuran transistor memang lebih kecil dari tabung vakum. Selain dari segi ukuran, panas yang dihasilkan juga lebih kecil. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan cenderung juga lebih kecil, sehingga transistor menjadi komputer yang lebih baik dari komputer tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer ini tentunya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Jika sebelumnya menggunakan bahasa mesin, komputer transistor ini menggunakan bahasa assembly. Pada masa ini juga bahasa pemrograman CBOL dan Fortran juga sedang dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generasi ketiga yaitu generasi IC. Generasi IC ini pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC sebagai pengganti transistor. Transistor pada generasi sebelumnya diperkecil, kemudian diletakkan pada IC, yang mana pada IC terdiri dari berbagai transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik yang bernama Jack Kilby. Jack Kilby kemudian diberi penghargaan Nobel atas pembuatan komputer generasi ketiga ini. Hal ini dikarenakan penemuannya dapat membuat komputer menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien dengan IC dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer IC merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard atau monitor, yang mana sebelumnya masih menggunakan kertas. Karena ukurannya lebih kecil, harganya juga murah, orang-orang pada masa itu dapat membeli komputer ini. Terus selanjutnya generasi keempat, generasi microprocessor. Sejarah komputer dan perkembangannya berlanjut pada microprocessor yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Awal dari komputer microprocessor ini dibuat oleh IBM
pada tahun 1971, yang kemudian pada 1984 Apple merilis Macintosh. Lahirnya generasi komputer microprocessor ini juga menjadi petanda kelahiran internet. Perkembangan dari komputer ini bisa dilihat dengan adanya GUI sebagai tampilan mouse serta komputer jinjing atau laptop. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan generasi kelima, yaitu generasi AL. Generasi komputer AL yang berarti kecerdasan buatan ini dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi AL ini kita dapat menginput bahasa yang diucapkan sehari-hari serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan. Sehingga teknologi AL ini dinilai menjadi terobosan terbaru dari komputer. Juga banyak developer yang menggunakan sistem AL. Hingga sekarang kita masih menggunakannya, contohnya laptop. Kalian juga bisa lihat definisinya di sini ya. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.